Assalamualaikum, halo Sobat Muslim. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan kebakaran hebat yang melanda Amerika Serikat, khususnya di kawasan Los Angeles, California. Yang mengherankan adalah kebakaran ini terjadi justru pada saat musim dingin di sana. Oke, sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu yang mengaku umat Nabi Muhammad. Banyak pakar berpendapat bahwa kebakaran di musim dingin ini disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin cepat. Kimberly Simpson, peneliti solusi iklim berbasis alam di Universitas Sheffield, mengatakan bahwa hujan lebat akibat El Nino awal tahun lalu diikuti musim dingin kering berkepanjangan di California Selatan telah mengakibatkan melimpahnya vegetasi kering, bahan bakar utama kebakaran hutan. Penyebab api yang cepat dan tak henti-hentinya sebagian besar disebabkan angin Santa Ana yang terkenal kencang, lanjut Simpson. Peristiwa kebakaran ini terjadi berawal dari kebakaran hutan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang kemudian meluas hingga ke kawasan pemukiman penduduk. Dari peristiwa ini dilaporkan telah memakan korban 10 jiwa dan memaksa sekitar 70.000 penduduk untuk mengungsi. Kebakaran kali ini tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Los Angeles, hingga menghanguskan lebih dari 10.000 bangunan. Para petugas pemadam kebakaran menghadapi kesulitan besar dalam mengendalikan kobaran api yang terus meluas. Sementara penduduk lokal berusaha keras menyelamatkan diri dan barang berharga mereka di tengah-tengah situasi darurat yang penuh ketidakpastian. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah ketika petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pencarian dari rumah ke rumah. Perkembangan terbaru dilaporkan bahwa kebakaran telah bergerak ke arah baru ke lingkungan Brentwood dan kaki bukit lembah San Fernando. Hal ini menyebabkan perintah evakuasi baru, yaitu mengungsikan sekitar 200.000 penduduk untuk meninggalkan rumah mereka ke lokasi yang aman. Sebelumnya, Presiden terpilih Donald Trump jelang pelantikannya telah menebarkan ancaman pada sejumlah pihak, di antaranya Trump mengancam akan mengobrak-abrik Timur Tengah jika pada 20 Januari 2025 Hamas belum juga membebaskan sandera yang ditahan di Gaza. Trump mengeluarkan statement bahwa kekacauan yang akan dia timbulkan tidak hanya merugikan Hamas, tapi kepada semua pihak. Hal ini disampaikan pada Selasa 7 Januari 2025 saat konferensi pers di Florida. Trump mengatakan bahwa kesepakatan pemulangan sandera harus diwujudkan dalam 2 minggu sebelum dirinya dilantik. Jika tidak, dia akan mewujudkan neraka di Timur Tengah. I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Dunia tahu bahwa selama ini Amerika adalah founding militernya Israel. Bahkan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga 2024, Amerika telah mengirimkan sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel secara resmi, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan lainnya. Sebagian warga mengatakan bahwa pajak rakyat Amerika Serikat digunakan untuk membakar warga Gaza, dan ancaman Trump pada Timur Tengah justru menjadi karma bagi warganya sendiri di hari yang sama ketika Trump mengeluarkan ancaman tersebut. Jika ditilik ke belakang, bagaimana bantuan Amerika Serikat pada Israel telah menghancurkan Gaza dan warganya, hingga menewaskan ratusan ribu bahkan jutaan warga Gaza. Jutaan orang kehilangan rumah, bahkan mereka diusir dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur lagi. Hingga sekarang jutaan warga Gaza bertahan hidup di pengungsian karena rumah-rumah mereka telah dihancurkan oleh bom-bom Amerika yang diluncurkan tentara Israel. Lihatlah sekarang, bagaimana kesombongan Trump justru mendapat balasan langsung dari Allah. Di hari yang sama ketika Trump dengan pongahnya mau menjadikan neraka di Timur Tengah, di hari itu pula Allah jadikan neraka di negaranya sendiri. Allah perintahkan angin untuk memperluas wilayah kebakaran hingga merambah ke lokasi baru. Hal ini membuat kalang kabut petugas. Hingga saat ini, kondisi kebakaran masih belum dapat diatasi keseluruhannya karena kondisi cuaca dan angin yang memperparah kebakaran. Beginilah perbandingan kondisi pemukiman di Los Angeles setelah kebakaran dengan pemukiman warga Gaza yang dihancurkan Israel. Jika dilihat kondisinya hampir sama, akan tetapi kondisi warga Gaza yang sekarang tinggal di kamp pengungsian masih jauh lebih buruk dibandingkan warga Los Angeles. Warga Gaza telah berbulan-bulan mengalami krisis makanan dan air.
Bahkan tidak sedikit yang mati kelaparan dan kedinginan di saat musim dingin melanda Gaza. Bedanya lagi, krisis di Gaza adalah akibat dari kesengajaan Israel yang ingin menghabisi seluruh warga Palestina yang telah memberi mereka tumpangan. Sedangkan kebakaran di LA disebabkan oleh murkanya alam. Dari kejadian ini, mengingatkan kita bagaimana raja-raja zaman dulu yang menunjukkan kesombongan dan kepongahannya menindas orang-orang yang tak berdaya dibalas langsung oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Artinya, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat. Jika pemerintah Amerika mau mengambil pelajaran dari pemerintahan sebelumnya yang berkali-kali gagal menumpas Hamas, sebaiknya Amerika menghentikan segala bentuk bantuan apapun kepada Israel. Karena Israel tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warga Gaza tanpa bantuan besar dari Amerika. Dan hal ini juga demi kebaikan warga Amerika sendiri, karena dana negara bisa lebih diprioritaskan pada fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan warganya. Namun berita terakhir menyebutkan bahwa pemerintah Amerika justru memotong anggaran pemadaman kebakaran demi tetap mengirimkan bantuan pada Israel. Hal ini menyebabkan banyak warga mencari bantuan pemadam kebakaran swasta demi mengatasi kebakaran di rumah mereka. Nah, gimana menurut pendapat Sobat Muslim?